Salam jumpa pemirsa aktual, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu semangat. Jumpa lagi dalam program Suara Aktual di channel Aktual Forum. Kali ini kita akan membahas isu yang terus hangat dan selalu menjadi perhatian publik, yaitu soal nasib koalisi Pak Prabowo dengan Jokowi. Apakah akan tetap seperti ini ataukah akan pecah kongsi alias bubar? Nah, ada sejumlah indikasi atau penilaian dari pengamat bahwa ada 3 hal yang akan membuat koalisi Prabowo dan Jokowi ini terancam rapuh, bahkan akan pecah kongsi. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, jika kepentingan antara kedua tokoh ini sudah berbeda atau berbeda jalan. Yang kedua, apabila peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dalam kabinet semakin dieliminasi dan tidak diberikan kesempatan untuk lebih berperan lebih luas. Dan yang ketiga adalah koalisi atau kondisi koalisi di antara partai pemerintahan yang tidak kondusif. Artinya ada berbagai kepentingan yang saling bertabrakan di antara para anggota koalisi pemerintahan Prabowo. Nah, apakah indikasi ini sudah semakin terlihat? Dan memang bahwa indikasi retaknya hubungan antara Prabowo dan Jokowi ini semakin hari semakin kuat. Pertama adalah perbedaan kepentingan politik. Ini sangat mungkin terjadi antara koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akan berbeda dalam tujuan politik. Kita bisa melihat bagaimana Jokowi belakangan ini mendeklarasikan diri akan bekerja keras untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi juga sudah setuju lambang partai ini diubah menjadi berlogo gajah dan juga menyatakan bahwa partai ini adalah partai super terbuka. Meskipun kita tahu bahwa ketua umumnya adalah anaknya sendiri, yaitu Kaisang Pangarep. Dan Jokowi juga mengatakan bahwa satu keharusan kalau PSI ini harus masuk kabinet. Sepertinya Jokowi akan memanfaatkan PSI menjadi kendaraan politik Gibran di 2029, bisa menjadi capres ataupun cawapres. Apa sebabnya? Karena ini dibuka peluang melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan batas ambang pencapresan atau presidensial threshold dari 20% menjadi 0%. Apa artinya ini? Bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilu pada 2029 akan berpeluang mencalonkan presiden atau capres meskipun tidak memperoleh suara atau tidak masuk ke DPR. Nah, PSI pada 2024 mendapat suara hanya 2,8% dan tidak masuk Senayan. Tapi di 2029 meskipun perolehan suara itu tidak beranjak ataupun hanya naik sedikit, PSI tetap bisa mencapreskan Gibran Rakabuming. Jika hal itu terjadi, maka PSI bisa jadi 2026-2028 akan mengumumkan bahwa Gibran adalah sebagai capres. Nah, di saat itulah maka otomatis PSI dan Jokowi akan berhadapan dengan Pak Prabowo. Karena sudah diketahui bahwa Partai Gerindra sudah mengusung dan mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden di 2029. Dan bagi Prabowo,
Periode kedua sangat diperlukan untuk memenuhi janji-janji politiknya, untuk memenuhi melaksanakan program-program populisnya, antara lain MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan juga janji untuk mengejar para koruptor, para maling-maling kekayaan negara. Kedua, koalisi Prabowo dan Jokowi ini bakal bubar jika peran Gibran seperti saat ini terus dikucilkan dan tidak diberi ruang untuk tampil sebagai wakil presiden. Indikasi ini setidaknya kita bisa melihat ya. Misalnya sejak beberapa lalu Pak Prabowo tidak memberikan tugas-tugas yang strategis kepada Gibran. Meskipun misalnya di awal-awal Gibran diberikan peran-peran itu ya, tapi makin kesini peran itu makin tidak kelihatan. Nah, salah satu yang paling bisa melihat indikasi ini bagaimana Pak Prabowo memberikan kepercayaan saat Menteri atau Perdana Menteri Tiongkok datang berkunjung ke Indonesia, dan kepulangannya justru dilepas bukan oleh Gibran tetapi oleh AHY ya. Yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa sepertinya Pak Prabowo lebih percaya kepada AHY dan memberikan ruang itu ketimbang kepada Gibran. Nah, jika pengerdilan atau eliminasi ruang peran Gibran ini terus-menerus dilakukan, maka ini akan mempercepat kerenggangan atau keretakan hubungan antara Prabowo dan Gibran. Selain itu, kita melihat bahwa isu pemakzulan terhadap Gibran juga menjadi indikasi bagaimana keretakan hubungan kedua kubu ini. Prabowo selama ini tidak memberikan pernyataan secara terbuka apakah dia menolak usulan pemakzulan terhadap Gibran atau justru menerimanya. Justru Prabowo sepertinya melakukan pembiaran atas isu ini dan menjadi kekuatan atau mungkin juga simpanan bagi DPR, menjadi senjata politik yang suatu saat nanti bisa dikeluarkan. Dan sepertinya isu pemakzulan Gibran ini juga di sisi lain menguntungkan Prabowo, karena perhatian publik menjadi terbelah, sibuk dengan isu pemakzulan, sementara kurang begitu menyoroti atau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ya. Berbagai program atau berbagai kebijakan yang kontroversi seperti rangkap jabatan wakil menteri, kemudian juga postur kabinet yang gemuk, ini menjadi kurang nyaring ya, menjadi kritikan baik di media sosial dan di media lainnya. Faktor yang ketiga, koalisi Prabowo dan Jokowi ini akan bubar jika hubungan antara anggota koalisi di kabinet saling berbenturan dan saling bertabrakan ya. Indikasi ini pun sudah terlihat terutama dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi dan juga pemakzulan. Tiba-tiba dengan mengejutkan dan seperti tidak biasa, Jokowi menyampaikan kepada publik bahwa ada dalang, ada orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Dan Jokowi mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini sengaja diorkestrasi dan didesain untuk menurunkan elektabilitas dan kredibilitas politiknya. Itu kata Jokowi. Nah, tudingan Jokowi ini kemudian diperjelas oleh para relawannya. Ada Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan. Ade Darmawan dalam sebuah wawancara di televisi, dia menyatakan bahwa dalang atau orang besar di balik isu ijazah ini adalah partai dengan clue warna biru. Bahkan Sylvester Matutina mengatakan bahwa
partai ini berada di dalam tubuh koalisi pemerintahan dan berobsesi agar anaknya menjadi wakil presiden. Nah, kontan tudingan ini menimbulkan juga reaksi dari para pengamat dan juga publik. Pengamat menilai bahwa tudingan ini tidak mungkin ditujukan kepada Partai Amanat Nasional, ya. Dia partai biru, tapi kita menilai bahwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi dan menjadi bagian dari loyalisnya Pak Jokowi. Dan tudingan ini ternyata publik menilainya lebih disasar kepada Partai Demokrat, pimpinan AHY, dan juga diarahkan kepada Pak SBY. Publik menilai bahwa hubungan antara Jokowi dengan Partai Demokrat di masa lalu menjadi indikasi itu. Saat era pemerintahan Jokowi, Partai Demokrat sempat diobok-obok, ya. Antara ada menteri di era Jokowi yang ingin merebut posisi ketua umum dari AHY, dan itu menimbulkan polemik yang cukup panjang dan mengganggu dinamika di dalam Partai Demokrat. Lalu publik mengaitkan bahwa tuduhan Jokowi saat ini mengarah kepada Partai Demokrat dan SBY. Mendengar tudingan itu sudah pasti dong Partai Demokrat bereaksi, ya. Seperti kita lihat misalnya AHY langsung menyatakan walaupun dengan singkat bahwa itu tudingan itu adalah fitnah besar, kata AHY. Kemudian juga pimpinan Demokrat menyampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak benar dan memang ada upaya untuk merusak citra Partai Demokrat. Bahkan mereka malah menuding ini adalah upaya adu domba antara Jokowi dengan SBY. Mereka mengklaim bahwa hubungan kedua tokoh ini sebenarnya baik-baik saja. Nah, hubungan ini jelas akan membebani Pak Prabowo yang selama ini beliau membangun hubungan yang baik dengan para mantan presiden. Meskipun dengan Bu Mega menyatakan di luar pemerintahan, tapi Pak Prabowo tetap membangun hubungan yang baik dengan Megawati, melakukan pertemuan dan juga komunikasi. Kemudian dengan Pak SBY juga menjaga hubungan baik, dan terakhir dengan Pak Jokowi juga melakukan pertemuan di Solo. Nah, namun dengan kondisi persaingan di antara anggota koalisi ini, justru ini akan membebani pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo maksudnya, sehingga kekompakan di dalam kabinet akan terganggu. Dan sepertinya belum ada solusi ataupun bagaimana mendamaikan ataupun menurunkan tensi ketegangan hubungan antara Jokowi dan SBY ini. Dan sudah pasti ini akan mengganggu konsentrasi Prabowo sebagai presiden untuk menjalankan pemerintahannya. Karena jika di dalam tubuh koalisi pemerintahan ini terjadi ketegangan, hingga sudah pasti akan mengganggu kinerja jalannya pemerintahan Prabowo. Dan yang terbaru, kita bisa melihat bagaimana Prabowo mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan kita semua, yaitu mengeluarkan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga memberikan abolisi kepada Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dua keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin memberikan semacam jasa kepada ataupun bantuan secara nyata kepada PDIP dan juga Tom Lembong. Namun di sisi lain, ini adalah pukulan telak
bagi kubu Jokowi, karena selama ini dua tokoh itu diproses secara hukum, dianggap bahwa proses hukum yang berjalan dari kedua tokoh ini terkesan dipaksakan dan terkesan direkayasa, dan publik selalu mengaitkan bahwa proses hukum terhadap dua tokoh ini dikaitkan dengan adanya peran Jokowi di sana, karena orang melihat bahwa publik melihat bahwa tangan-tangan kekuasaan ada di lembaga, masih ada tangan-tangan kekuasaan Pak Prabowo masih ada di lembaga-lembaga penegak hukum. Inilah yang mengaitkan bahwa pembelaan Pak Prabowo terhadap dua tokoh ini jelas menjadi pukulan bagi kubu Jokowi, dan orang mulai mengaitkan ini adalah dimulainya babak baru hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Apakah akan dinilai menjauh dan mulai pecah kongsi? Apakah koalisi Prabowo dan Jokowi ini akan seperti sekarang ini, ataukah akan semakin memburuk? Tulis komentar Anda di channel ini, dan jangan lupa like dan share channel Aktual Forum. Sampai jumpa.